ini saya akan menjelaskan mengenai demand and supply atau permintaan dan penawaran. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam permintaan ada yang namanya hukum permintaan. Nah, berbunyi semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Hukum ini bersifat ceteris paribus, artinya hanya faktor harga yang berubah, faktor yang lainnya tetap. Oke, yang kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Pertama, itu harga barang sendiri atau P. P itu adalah price atau PX. Harga barang yang berhubungan bisa barang substitusi atau barang komplementer. Nah, kemudian pendapatan konsumen, kemudian selera atau taste, dan jumlah penduduk. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Kemudian ada beberapa fungsi permintaan atau KID. KID itu dari quantity demand. Rumusnya F kali PX kali PY kali Y kali T dan kali P. Nah, lihat tabel di sini. Sesuai dengan hukum permintaan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit harga barang yang diminta. Contoh, ketika harga di 60, maka jumlah barang yang diminta adalah 1000 unit. Kemudian turun harga 50, maka jumlah barang yang diminta lebih banyak. Karena ingat bahwa di dalam hukum permintaan itu adalah ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, sampai ke angka di harga 20, maka barang yang diminta lebih banyak, yaitu 5000 unit. Sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam hukum permintaan. Nah, tabel yang tadi itu akan digambarkan melalui kurva. Kurva adalah penggambaran dari sebuah tabel. Lihat, garis yang ke atas itu adalah garis P atau price. Sementara garis yang horizontal adalah garis Q atau quantity. Apa itu quantity? Adalah jumlah barang yang diminta. Anda lihat sekarang, ketika harga 60, maka jumlah barang yang diminta adalah 1000. Anda hubungkan 60 ke 1000 itu ada di titik A. Nah, kemudian ketika harga 50, maka harga barang atau jumlah barang yang diminta adalah 2000. Maka ada di titik B dan seterusnya sampai ke titik E. Nah, penggabungan dari titik A, B, C, dan D serta E itu yang disebut dengan kurva permintaan. Oke, demikianlah video yang saya sampaikan secara singkat. Nanti kita berlanjut kepada episode berikutnya, dan Bapak akhiri dulu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam karena TRK.